Halo guys, saat ini saya sedang berada di di desa Langenfield. Kayak keren banget sih. Itu adalah Aquadome, tempat saya menginap. Hotel Aquadome itu kayak di suhu kayak freezing kayak gini aja. Ada kayak air panas gitu, jadi asik banget sih tadi berenang di sana. Air panas sambil berasap-asap gitu. Dan ini lagi jalan-jalan menuju pegunungan Alpen. Nah, saya pengen sharing nih satu konsep yang menurut saya menarik dan dilakukan oleh hampir semua, kalau nggak semua, oleh banyak banget deh orang yang kaya. Dan ini adalah sebuah topik yang menurut saya kontroversial. Jadi kalau misalnya nanti kalian atau kamu punya pendapat yang mungkin setuju, mungkin nggak setuju, please tulis di komen. Karena saya pengen tahu pendapat kamu kayak gimana. Jadi kalau punya masukan, punya ide, punya sanggahan, tanggapan, bantahan, tulis di bawah ya di komen ya. Karena saya pengen ngebahas tentang hutang, debt. Nah, tapi konteksnya gini, saya ingin sharing bagaimana hutang itu bisa mendatangkan income. Loh, kok bisa hutang mendatangkan income? Itu gimana ceritanya? Karena seperti yang mungkin kebanyakan dari kita tahu bahwa hutang itu adalah sesuatu yang mencekik, bikin bangkrut. Banyak orang akhirnya kehilangan semuanya karena hutang. Yes, bener. Saya nggak bilang itu salah, itu bener banget. Jadi gini, hutang itu adalah sesuatu yang bermata dua. Itu seperti pedang bermata dua gitu ya. Dimana yang ke kitanya itu lebih tajam dan ada racunnya dan ada api-apinya. Wah, lebih ganas yang ke dirinya sendiri daripada yang keluar. Artinya apa? Kalau kita mau menggunakan hutang dalam perjalanan kita untuk menjadi kaya, itu harus hati-hati banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak hati-hati, salah perhitungan, atau jangan-jangan malah kita berhutang tapi hutang yang buruk atau bad debt gitu ya. Wah, itu malah jalan tol kita menuju kebangkrutan kayak gitu, dan itu bahaya banget. Nah, apa sih bedanya hutang yang baik dengan hutang yang buruk? Hutang yang baik itu adalah hutang yang hutangnya itu diputar untuk menghasilkan uang lebih banyak. Simple banget. Utang yang jelek gimana? Ya udah, utang yang ketika dipakai tidak menghasilkan uang lebih banyak. Selesai. Itu biasanya adalah utang yang sifatnya konsumtif. Nah, itu utang yang jelek kayak gitu. Nah, sekarang gini, kalau kita mau berhutang, hutang yang baik itu kayak gimana sih contohnya, contoh realnya ya. Anggap aja misalnya saya hutang, misal contoh nih, 100 juta. Saya hutang 100 juta nih. Nah, dengan saya hutang 100 juta, misalnya saya mendatangkan cicilan 1 juta per bulan, biar gampang. Nah, uang 100 juta, itu saya pakai buat apa? Kalau saya pakai misalnya untuk beli handphone, beli motor, dan kemudian saya harus melunasi 100 juta plus bunga-bunganya. Saya nggak ngomongin tentang riba ya sekarang ya. Pokoknya saya ngomongin bunga harus dicicil dan biasanya ada bunganya gitu aja. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena utangnya itu utang yang jelek. Kita harus lunasin. Kalau kemudian kita nggak bisa melunasin utangnya, apa yang dijadikan jaminan akan diambil. Selesai. Tapi sekarang bayangkan gini. Saya utang 100 juta. Saya punya cicilan 1 juta per bulan. Nah, uang 100 juta ini saya investasikan sehingga menghasilkan cash flow, anggaplah 2 juta per bulan, 2%. Nah, apa yang terjadi kemudian? Setiap bulan saya dapat 2 juta rupiah dari penggunaan utang saya yang 100 juta, dari aset saya yang menghasilkan 2 juta per bulan, saya dapat 2 juta ke kantong, dan 1 jutanya saya pakai buat bayar utang. Sehingga saya punya 1 juta yang masuk ke kantong secara gratis setiap bulan. Sekarang udah mulai nangkap nggak? Bayangkan, saya dari awalnya nggak punya uang sama sekali, tiba-tiba dapat 1 juta per bulan bersih masuk kantong. Saya ulangi sekali lagi caranya ya. Saya pinjam 100 juta, 100 jutanya saya investasikan yang menghasilkan 2 juta per bulan, di mana 1 juta per bulan saya pakai buat bayar hutangnya. 1 juta sisanya masuk ke kantong. Itu dahsyatnya kalau kita menggunakan hutang sebetulnya. Kalau kita menggunakan hutang, itu dari
tanpa modal pun bisa seperti itu. Jadi kenapa ini saya katakan banyak digunakan oleh orang kaya? Karena kebanyakan orang kaya itu dia berhasil secara finansial bukan karena utangnya sebenarnya, tapi karena kepiawaiannya dalam mengelola keuangan, sehingga hutang itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mendatangkan penghasilan lebih besar lagi. Hutang itu membuat mereka semakin kaya lagi, seperti itu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita mau bekerja gitu ya, bekerja berapa lama ngumpulin 100 juta. Tapi kalau kita mau ngutang, gampang banget. Seperti jauh lebih gampang kita berhutang 100 juta daripada kita bekerja dan menabung 100 juta. Coba dipikirkan baik-baik. Sekali lagi, saya ingatkan, utang itu adalah pedang bermata dua, di mana mata yang ke kita itu lebih tajam dan beracun dan ada api-apinya. Sehingga kita harus sangat hati-hati banget dalam mengelola hutang. Hutang tidak untuk semua orang, bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang memiliki kecerdasan finansial yang sangat tinggi, yang mampu mengelola uang dengan sangat baik, dan mereka mampu mengelola hutangnya sehingga membuat mereka semakin kayalah yang sebaiknya berhutang. Bagi yang tidak, bagi yang merasa hutang itu tidak baik, hutang itu harus dihindari, sebaiknya jangan berhutang. Karena perjalanan menjadi kaya itu ada banyak jalan, berhutang adalah salah satunya. Dan buat saya yang paling penting adalah kita enjoy, kita nikmati perjalanan kita. Jangan sampai karena kita hutang, kita nggak enjoy, akhirnya jadi kaya juga menderita. Jangan sampai seperti itu. Oke, jadi mungkin itu yang mau saya share dalam video kali ini. Ini cantik banget, asik banget pokoknya. Kalau kamu punya waktu, ada kesempatan, please kunjungi Langenfeld di Austria. It's like super beautiful. Wow. Kayak di kaki Gunung Alpen. Gagah banget sih pokoknya. Wih, mantap. Oke, saya mau jalan-jalan lagi. Jangan lupa di like videonya, di share videonya. Sampai ketemu lagi dari kota Langenfeld. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.